Kisah pertama hadir dari Thalita Curtis yang sempat dikenal luas sebagai aktris sinetron dan FTV. Belakangan ini sosoknya kembali viral karena menjalani kehidupan yang berbeda 180 derajat. Tak hanya tinggal di rumah kontrakan, ia pun harus bertahan hidup dengan menggeluti bisnis kuliner sederhana. Di balik gemerlap dunia hiburan, terdapat kisah-kisah menyedihkan dari para selebriti muda yang sangat memprihatinkan. Mereka mengaku tak merasakan hasil kerja kerasnya karena diambil oleh orang tua sendiri. Kondisi tersebut bahkan sampai membuat mereka depresi dan memutuskan pergi dari rumah. Pemirsa Silet RCTI, berikut inilah deretan kisah miris para selebriti muda yang kehidupannya berubah 180 derajat karena hasil kerja keras mereka dikhianati oleh keluarganya sendiri. Tangis curhat Thalita Curtis, hidupnya terpuruk, pergi dari rumah, tidak pernah merasakan hasil kerja kerasnya selama syuting hingga depresi. Kisah pertama hadir dari Thalita Curtis yang sempat dikenal luas sebagai aktris sinetron dan FTV. Belakangan ini sosoknya kembali viral karena menjalani kehidupan yang berbeda 180 derajat. Tak hanya tinggal di rumah kontrakan, ia pun harus bertahan hidup dengan menggeluti bisnis kuliner sederhana. Secara khusus kepada tim Silet, Thalita mengungkapkan bahwa ia sempat mengalami kehidupan yang sangat terpuruk karena berkonflik dengan orang tua, terutama setelah orang tuanya bercerai. Sebagai tulang punggung keluarga, Thalita harus menanggung semua beban mulai dari membayar cicilan hingga menafkahi keluarga. Ia mengaku tidak pernah menikmati hasil kerja kerasnya karena pendapatan dari syuting semuanya dikelola oleh sang mama. Akhirnya, Thalita pun bahkan tidak mau keluar dari rumah dan sampai mengalami depresi hingga harus menemui psikiater dan didiagnosis bipolar. Bahkan berat tubuhnya pun melonjak tinggi, tak seperti dulu lagi saat ia masih langsing. Kenaikan berat badanku tuh ya mostly karena pengalaman hidup sih, karena banyak ternyata ya kalau aku setelah ngelihat aku yang di diriku sekarang, ngelihat aku yang kemarin-kemarin gitu ya, yang dulu-dulu gitu, ternyata ya memang faktor terbesar itu dari lingkungan sih. Faktor terbesar dari pertama gaya hidup, lebih ke nomor satunya sih lebih ke keluarga sih Kak, karena aku ada ya itu aku punya keluarga yang sangat amat problematik. Sampai akhirnya aku bolak-balik UGD karena penyakit mentalku segala macem. Sampai aku harus mengonsumsi obat-obatan dari dokter psikiater. Ya itu aku baru tahu juga setahun yang lalu Kak, kalau misalnya ternyata mengonsumsi obat-obatan itu bisa memberikan efek untuk menaikkan berat badan 3-4 kali lipat gitu. Aku gak mau ketemu orang, aku selalu dalam kamar, gak pernah nyalain lampu. Takut keluar nyoba hal yang baru, terus juga banyak tuntutan hidup. Aku harus jadi tulang punggung, bayar rumah, bayar cicilan mobil, bayar listrik lah, bayar air, belum misalnya tahun depan harus pindahan lagi, aku harus nyari uang pindahan lagi, nyari bayar uang kontrak, jadi banyak stres aja gitu. Duit syutingnya kemana? Terus emang orang tuanya mana? Emang segala macem bla bla bla, paling ini paling apa habisnya paling karena pergaulan, karena ini segala macam. Ya enggak, ya udah sekalian aja aku kasih tahu gitu, ya ini yang keadaan sebenarnya gitu. Aku bingung juga mau jelasinnya gimana, karena memang ya gimana, aku tidak megang uang sepersen pun saat itu dari hasil kerjaku sebelumnya.
Yang ngelola mamaku semua. Aku nggak ngerti juga kenapa dari aku umur 12 tahun sampai aku berhenti di umur, aku kan syuting terakhir tuh 20 tahun mau ke 21 ya. Sampai di umur 20 tahun pun tidak ada hasil sama sekali. Mobil terakhir Kak, mobil aku itu aku masih nyicil 6 juta sebulan. Aku nyicil sendiri, tidak ada yang bantu. 6 juta sebulan selama 3 tahun setengah. Sisa 4 bulan lagi mobil itu dijual. Tangis Thalita pecah saat menceritakan betapa dirinya merasa sangat kesepian. Apalagi dirinya juga pernah gagal hampir menikah pada tahun 2023. Hingga akhirnya ia tak kuat lagi menahan segala beban berat dan memutuskan angkat kaki dari rumah. Mirisnya saat itu Thalita hanya membawa barang-barang seadanya. Sehingga untuk bertahan hidup ia terpaksa menjual motor dan handphonenya. Itu 2023 di tahun waktu itu akhirnya aku gagal nikah di tahun 2023 kan ya. Aku gagal nikah, pada akhirnya juga aku manusia Kak gitu. Mau dikuat-kuatin kayak gimana juga aku gak kuat gitu kan. Kalau aku saat itu aku mikirnya cuman kayak aduh udah deh aku udah gak kuat gitu. Dan saat aku gak kuat itu gak ada yang saat itu gak ada yang sadar gitu. Gak ada yang sadar kalau ini anak tuh udah gak baik-baik aja. Itu yang bikin kadang-kadang kalau aku inget sampai sekarang tuh aku masih sedih banget kayak. Aduh, barang yang aku bawa cuman tas, handphone, dompet, sama 2 setel baju. Itu doang yang aku bawa. Setelah mengalami keterpurukan yang luar biasa, Thalita akhirnya memutuskan untuk bangkit. Semua itu tak lepas dari dukungan om dan tantenya yang selalu setia dalam suka dan duka. Mereka juga mengajarkan Thalita untuk membuka bisnis nasi box sederhana hingga kini kehidupannya mulai berubah menjadi lebih baik. Tak hanya bisa membeli handphone dan baju baru, Thalita juga berencana untuk pindah dari rumah kontrakannya untuk kembali menata kehidupan menjadi lebih baik. Hai pemirsa Silet, selamat datang di rumahku, istanaku ya. Ini rumah kontrakan aku, jadi aku tinggalnya di sini dari udah mau masuk ke bulan ke-7, tapi alhamdulillahnya di bulan ke-7 ini aku udah mau pindah rumah. Ya ampun maaf agak berantakan ya. Ini tuh bisa jadi kayak ruang tamu, jadi kayak ada ruang tamu di sini. Terus juga ini jadi tempat tidurnya om sama tanteku. Jadi om tanteku tidurnya di sini, kalau nerima tamu ya di sini juga gitu. Di rumah ini kebetulan tinggal cuma aku, omku sama tanteku, kita cuma bertiga aja sih di sini. Ini yang tadinya aku tuh kalau tidur di sini dengan kasur keramat itu, dengan kasur yang banyak menjadi bahan bulian kalian gitu. Itu di situ itu pakai kasur itu di sini, terus tadinya juga di situ ada lemariku juga, lemari kardus ya. Ini di dapur, biasanya kalau masak di sini, kompornya ditaruh di situ, terus biasanya piring-piringnya ada di bawah cuman kosong. Karena udah mau pindahan gitu. Saya selalu bilang sama dia, hidup ini nggak tentang hari ini aja, tapi tentang hari besok gitu. Nggak melulu tentang hari ini, tapi harus mikirin hari besok harus gimana gitu. Kayak dia nggak ada basic jualan, nggak ada kayak apa ya, untuk cari uang di jalan tuh nggak banget gitu. Tapi karena nggak ada pilihan, kita cuma bisa kasih opsi ya. Kalau mau bertahan hidup ya lu jualan. Melihat Thalita seperti ini tuh susah gitu, nggak segampang orang lihat gitu. Soalnya nggak semua orang mungkin bisa ya gitu. Lebay, tapi kalau ngelihat dia yang dulu itu sakit sih gitu. Duh, jadi sedih deh. Tangis curhat Dara The Virgin akui sakit hati aset hasil kerjanya ludes dijual sang ibu.
Setali tiga uang dengan Talitha Curtis, pilunya mengalami keterpurukan juga dialami oleh Dara The Virgin. Secara belak-belakan, ia mengaku bahwa harta benda hasil kerja kerasnya sebagai musisi ludes dijual orang tuanya secara diam-diam. Dara juga menceritakan bagaimana ia harus menanggung biaya kehidupan ayah dan ibunya yang sudah bercerai dan telah menikah kembali. Bahkan ia juga harus membantu biaya kuliah adiknya. Saat mengetahui hasil jeripayanya sejak usia 16 tahun ludes, Dara sempat terpuruk. Apalagi karirnya sebagai penyanyi saat itu sedang meredup, bahkan terjun ke dunia bisnis kuliner hingga pindah ke Bali. Hingga akhirnya dengan penuh keberanian Dara mencoba untuk bangkit. Air matanya pun pecah saat meminta maaf kepada orang tuanya. Keputusan untuk menceritakan semuanya tentu tidak mudah, karena Dara sangat mencintai keluarga dan ingin membantu mereka. Kini Dara mulai fokus pada karirnya kembali menghidupkan semangatnya untuk berkarya di dunia musik. Sebenarnya lebih ke, kan mau sama aku udah cerai nih sekarang. Itu aja sebenarnya lebih ke dua-duanya sih. Cuman aku lebih gak terimanya ya, maksudnya kenapa sih hasil dari anak lu yang dari umur 16 tahun tuh kok bisa nggak ada sampai sekarang, yang pas aku butuhin tuh nggak ada. Aku harus membiayai adik-adikku. Ini dari keluarga baru. Papa iya. Buat aku, terus aku bilang, aku sampai bilang ke Allah, ya bilang gini, ya Allah, terus aku kapan nabungnya sih? Aku bilang, kapan aku nabungnya? Mas, buat mereka terus aku bahagianya kapan? Dari kejadian itu justru aku kayak perang batinnya itu karena aku udah move ke Bali, maksudnya ada usaha dan lain-lain, terus aku kayak belajar untuk menikmati hasil jerih payah aku sendiri. Sampai sekarang aku kayak ada perang batin kayak aku salah nggak ya, gue salah nggak ya? Aku sampai stres apa gitu di Bali. Karena mungkin mikirnya aku seneng-seneng aja gitu, padahal emang bener-bener aku tuh sakit itu. Cuma aku nggak mungkin bilang, karena kalau aku bilang juga percuma gitu. Jadi mungkin aku mau minta maaf dengan ramainya ini di media, bikin kalian ngerasa sakit hati, ngerasa malu. Aku mau minta maaf banget, terutama mungkin adik aku ya, yang kemarin udah chatting aku, bilang aku aneh-aneh segala macem gitu. Selanjutnya, pemirsa silet RCTI, Baim Al-Katiri juga tak kalah menghebohkan publik dengan kisah pahit pengalaman hidupnya. Ia mengaku sejak beberapa tahun belakangan ini dirinya ditelantarkan oleh ayah kandungnya. Tak hanya itu, sang ayah juga diduga mengambil hampir seluruh uang hasil kerja kerasnya di dunia entertainment yang jika ditotal kabarnya mencapai 32 miliar rupiah. Lebih parahnya lagi, Baim mengaku ayahnya menjual rumah miliknya senilai 1,3 miliar rupiah, namun ia sama sekali tidak mengetahui apalagi merasakan hasilnya. Untuk bertahan hidup, membayar biaya sekolah, Baim bahkan sampai terjun ke dunia bisnis, mulai dari menjual ternak hingga parfum. Tentu saja semua itu tidak mudah, apalagi untuk anak seusianya. Yang lebih mirisnya lagi, Baim sempat meminta bantuan keluarga besar ayahnya, namun sama sekali tidak mendapatkan hasil. Buat dia lebaran ya, kayak gue tetap dalam momen keluarga lah ya, iyalah, maaf-maafan. Dan lebaran 2023 gue sempet nelpon juga minal aidin. Itu udah buktiin kalau gue tuh gak pernah ada apa-apa sama dia. Kok gue diemin dia malah kayak angkat tangan gitu. Gue mikir gue tuh kayak gitu. Kayak gue tahu gue bisa sendiri, gue tahu gue bisa ngesetelin masalah ini sendiri gitu loh. Gue bisa bangkit lagi, tapi bukan berarti dia lepas tangan gitu lepas aja. tangan seenak gitu aja, nggak bisa. Gue nggak terima di bagian situ. Mau nggak dinafkain, aku ditinggalin, aku ya bisa dibilang di cut off lah ya bahasanya, tanpa alasan apapun. Terus pernah satu hari itu aku bener-bener lagi butuh, terus aku minta, terus dia lagi nggak ada. Terus ketika itu aku udah kayak, oh ya udah baik ya. So mikir kayak, nah perasaan gue dari kecil kerja kayak orang gila ya. Gue kerja kayak kerja rodi. Duit gue nggak ada. Pertarungan sepak bola ASEAN akan dimulai.
10 negara siap bersaing. Jadilah saksi King Indo merebut tahta di ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup. Inilah momen bersejarah tim Garuda. Saksikan ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 di RCTI dan GTV.